banyak yang bunuh diri, Betul. banyak terjadi perceraian, Iya. ya, dan macam-macam dampak negatifnya ya. Betul. Coba kita Ayo lihat. coba lihat. Simsalabim aja lah ya, Ya. abrakadabra ya. Selamat Dapat apa? Anda mendapatkan maju. Mantap. Anda kurang beruntung. Siapa tahu kita bisa jadi bandar. Iya. Janganlah Bang. Jangan. Sebenarnya Bang, karena ini judinya sifatnya online yang kita melawan sebuah sistem komputer gitu. Untuk ngelawan manual aja, ngelawan manusia, antar manusia, kita sih belum tentu menang. Apalagi ngelawan mesin, ngelawan robot gitu istilahnya, teknologi. Jadi nggak akan mungkin bisa menang. Kemenangan pemain judi terbesar itu katanya apa? Adalah berhenti main judi. Mas Rimi, Mas Rimi. ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih gampang. Hari ini lebih meriah dari hari-hari biasa karena kita punya tamu. Ini ada 6.000 orang dari UMN ya. UMN di Tangerang gitu ya. Ini dosen-dosen pimpinan UMN yang lagi melakukan riset di sekitar Banyumas ya. Karena nanti mahasiswanya katanya mau dibawa ke sini untuk Komdev atau Merdeka Belajar ya. Jadi mereka hadir di sini. Terima kasih teman-teman ya sudah jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Ngopi Ngapa. Baik. Nah, Mas Riwin, kalau di episode perdana dulu kan kita angkat mengenai pinjaman online. Ya, Pinjol. Nah, itu pasti ada korelasinya juga dengan judi online. Judol. Iya. Ini all yang kedua nih. All yang kedua. Iya, sama-sama mengerikan dampaknya ya. Jadi hari ini kita akan bahas, nah nanti kita akan ngundang narasumber yang menjelaskan sebenarnya apa yang membuat banyak sekali korban berjatuhan di urusan judi online ini. Karena beliau ini ahli ya, pemrograman komputer, dan nanti kita lihat algoritma ya. Berapa banyak peluang orang yang bermain judi online ini yang bisa mendapatkan keuntungan. Ya, jadi memang betul ya Pak Riwin. Kalau kita lihat kan kadang-kadang gara-gara pinjaman online mereka nggak bisa bayar, mereka berharap dengan berjudi mereka dapat keuntungan untuk menutupi pinjaman online. Atau sebaliknya, mereka judi online ini untuk pinjol ini untuk bermain judi online karena nggak ada modal. Betul. Nah, yang menarik kalau kita lihat negara-negara yang mengizinkan perjudian di negaranya, pemainnya juga banyak dari Indonesia ya. Yang dekat-dekat, saya pernah ke Pulau Christmas, diajak oleh Junket. Junket itu orang yang ngumpulin pejudi-pejudi naik pesawat, datang ke Christmas Island ya, itu ke arah jauh sedikit di Australia. Mendekati Australia. Nah, saya lihat orang-orang kaya Indonesia, pengusaha-pengusaha main judi di situ. Karena ini kan dilegalkan di sana. Atau ya kita lihat paling dekat di Singapura. Orang-orang Indonesia semua pemainnya. Tapi di situ kan ada leveling ya, orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kelebihan uang. Betul. Mereka bermain judi, habis-habisin uang. Tapi mereka tidak mengganggu periuk nasinya, tidak mengganggu ekonomi keluarganya. Nah, dengan akses yang dimudahkan dengan teknologi, itu kan masuk ke seluruh rumah tangga, nggak peduli ekonominya macam apa. Betul. Nah, yang menjadi korban biasanya level bawah ini ya. Nah, terus apalagi data yang menarik sebelum kita undang narasumber kita? Iya, jadi memang secara segmen uang yang dipakai itu mulai dari 10.000 sebenarnya Mas Andi. Artinya semua pemain level apapun bisa masuk 10.000 sampai tak terbatas kan kalau di atas. Nah, kalau karakter yang 10.000 ini kan kita sudah pasti tahu lah bahwa ini pasti berasal dari teman-teman kita, saudara kita yang golongan bawah sebenarnya. Yang sebenarnya harusnya memanfaatkan uang yang dia punya untuk konsumsi terlebih dahulu nih, kebutuhan hidup sehari-harinya. Tapi malah bermain judi online. Nah, akibatnya nanti karena memang situasi kemiskinannya
juga mempengaruhi dia bermain judi online, masyarakat ini jadi semakin sulit untuk terangkat ekonominya ke atas. Nah, kalau sudah susah terangkat ekonominya menjadi lebih baik, lebih sulit lagi untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu tadi. Inilah yang salah satu dampak yang paling memprihatinkan kita untuk judi online. Karena perilakunya pasti berbeda. Kalau orang yang sudah berkecukupan, dia bermain judi itu untuk dalam tanda kutip kesenangan. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai uang, itu judi menjadi sebuah harapan. Nah, kalau harapan itu digantungkan oleh hal-hal yang tidak pasti seperti ini, ya secara mental juga akan mempengaruhi. Ya itu banyak yang bunuh diri, Betul. banyak terjadi perceraian, Iya. ya, dan macam-macam dampak negatifnya ya. Betul. Ya, yang menarik juga adalah Indonesia. Ya, ini tempat yang menarik untuk para bandar ya. Ya. Satu, jumlah manusianya Banyak. ya. Kemudian kedua, ini yang menarik nih, soal ketaatan untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum. Kan pada dasarnya judi nggak boleh, Nggak boleh. ya. Kemudian ada aturan-aturan yang mengikat, Iya. tapi implementasinya kan kita tahu bisa ada hengki-pengki antara petugas dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sebuah kondisi yang membuat judi online tumbuh subur. Betul. Kemudian yang menarik juga adalah literasi, Iya. literasi keuangan. Literasi keuangan. Karena kita rendah sekali ya, bagaimana bijak mengelola uang ya, Iya. uang usaha maupun uang keluarga ya. Betul. Nah, banyak yang nggak tahu bagaimana memanfaatkan dana yang terbatas tadi untuk hal-hal yang produktif ya. Sehingga mereka tergoda untuk memanfaatkan uang tabungan misalnya. Dia udah nabung nih untuk masa depan. Tahu-tahu ada judi online yang dianggap bisa jadi jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, godaan ini semakin menyuburkan judi online sehingga kita kaget-kaget baru pertengahan tahun ini aja sudah 600 triliun perputaran itu. Iya. Nah, ini menarik untuk kita undang tamu kita hari ini ya. Siapa tamu kita? Mas Eka Purbaya. Siapa? Beliau ini orang adalah dosen algoritma pemrograman komputer. Jadi nanti beliau bisa kita ajak ngobrol karena ini kan online sifatnya. Sebenarnya ada apa sih di dalam judi online itu secara ilmu komputernya lah kira-kira ya, biar kita semakin paham bahwa oh ternyata apa iya bisa dapat untung dari bermain judi online. Yang penuh harapan tadi. Penuh harapan itu Nah, tadi. ini berarti dosen dari ITT Telkom ya, yang sebentar lagi jadi Telu. Wah, Telkom University. Telkom University. Mari kita sambut dengan meriah para penonton yang 6.000 orang ini. Iya. Mas Eka. Mas Eka. Silakan masuk. Mas Eka, Ya. kami ini ingin tahu juga ya, karena banyak korban yang awalnya merasa peluang dia untuk mendapatkan keuntungan dari judi online itu besar sekali. Padahal kita tahu bahwa ini cara kerja algoritma ya. Terus ada yang menduga-duga apakah bisa direkayasa ini, atau apa yang terjadi di balik mesin-mesin yang membuat banyak orang terjebak di dalamnya. Bisa cerita nggak cara kerja judi online ini? Oke, sebelum saya cerita, jadi Iya. mending kita main-main dulu lah ya Bang ya. Jadi kita main apa nih? Wah, ini aku ada permainan Wih, namanya ini cabutan benang. Oh, kita dapat ini. Nggak Saya ada yang biru, saya yang tapi biru. nggak ada yang merah ya. Iya. Oh ada Waduh. permen warnanya merah. Kebetulan stoknya habis Bang. Ini kemampuan Iya. bandarnya cuma segini. Iya, badannya segini Bang. Oke, ini Maklum lah. apa? Ini permainan apa ini? Ada korelasinya dengan apa yang kita Ada. bicarakan? Iya, Oke, ada. apa coba? Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu lah ya. Iya. Kita coba main dulu lah ya. Iya. Nah, ini aku ada permainan namanya cabutan benang. Nanti Bang Andi sama Bang Riwin nanti ada kesempatan satu kali aja ya. Satu kali aja dulu untuk mencoba peruntungannya dalam mendapatkan si jackpot hadiahnya. Jackpot, yaitu 50.000. 50.000. Oke, ya. Ini harus dari atas atau dari bawah boleh? Itu di atas lah Bang, ini aturan mainnya tuh Ini dari dulu atas, dong, ya, ya. dulu dong. Jadi Bang Riwin dulu ya. Jadi tutup Oke. mata apa enggak nih ya? Nggak usah. Nggak usah ya. Langsung Ini- tap tip itu juga boleh Iya. atau pakai apalah gitu. Tapi nggak boleh baca Bismillah ya. Ini kalau ada uangnya baru juga. Oh, bahaya Kalau kan udah kalau ada pakai uangnya baju. baru main-mainan doang nggak apa-apa. Iya, ini Hanya mekanisme contoh. kerja ya. Mekanisme ya. Oke, Iyalah. gimana? Ya oke. Coba kita Ayo lihat. coba lihat. Simsalabim aja lah ya. Iya. Abracadabra ya. Wah,
selamat Dapat apa? Anda mendapatkan permen. Silakan. Paling nggak warnanya merah Bang. Iya, iya. kan? Oke, silakan Bang Andi. Iya, penuh jangan disodorin ke aku yang ini. Aku boleh milih sendiri. Tunggu dulu aku. Ya udah, aku milih yang ini. 1, 2, 3. Waduh. Mantap. Anda kurang beruntung. Beruntung. Oke, apa moral cerita dari permainan ini? Nah, moral cerita dari permainan ini sebenarnya sih kalau Anda ingin jackpot ini sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tuh, kita coba lihat ya. Nah, ini saya nggak bohong ya Bang ya. Nih Iya. ada di mana nih? Oh, ini nih. Bener itu ya. Bener ya? Oh, Nah, udah ulang di sini. ulang. Udah. ulang ya. Oke, sekali aja. Nggak apa-apa. Sekali ya. Iya, ini kan aku Kan so kasihan ya. Biasa dikasih kesempatan kalau Anda belum Kesempatan. beruntung. Wah, aku bilang mungkin Apalagi pemain baru. Iya, mungkin hari ini aku belum beruntung. Nah, ini Iya, besok coba coba lagi. Ke Depo lagi. Iya, nanti ditulis keesokan harinya. Iya. Few Coba moment later. Bang. Set. Wah. Kurang beruntung. Oke, Jadi keesokan kurang. harinya mungkin beruntung ya Bang ya. Iya. Oke. Besok begitu lagi Besok begitu lagi. lagi sampai uangku habis lah. Dari permainan ini sebenarnya kita bisa dapatkan maknanya. Apa itu? Sebenarnya ada dulu zaman SMP saya dulu diajarin di guru matematika saya yaitu tentang peluang Bang. Oke. Ya. Coba diulang sedikit supaya generasi-generasi baru ini ngerti apa yang diajarkan dulu. Baik. Jadi zaman dulu itu teori peluang ini sebenarnya sudah diajarkan, sudah ada dari tahun 1565 ya. Nama pemukanya adalah Girolamo Cardano, itu dari Italia Bang. Dari matematikawan sama fisikawan. Bukan pemain bola ya? Bukan. Nah, dia menyebutkan ada teori peluang ini berdasarkan probabilitas, namanya Oke. probabilitas. Bang Andi bisa lihat ya, jadi jackpot yang ada di sini 50.000 nilainya adalah 1, ada 1. 10.000 nilainya juga ada 1. Ada banyak sekali permen-permen yang ada di sini, dan ada juga banyak benang-benang yang Kosong. Artinya peluang Anda mendapatkan 50.000 ini berarti Berapa banding sepersekian berapa? kan ya. Oke. Mungkin 1% lah ya dari kemungkinan yang ada. Itu pula yang terjadi di judi online. Betul sekali. Probabilitas kita untuk memenangkan itu 1% dari jumlah. Itu masih besar itu Bang. Ada juga yang 0,0 sekian juga ada. Oke. Jadi kalau makin kita kecil lihat- peluangnya. Ya betul. Jadi kalau yang rame sekarang ini, yang kemudian website-website pemerintahan juga disusupin, ada satu yang namanya XYZ lah ya, permainan XYZ itu ada satu permainan yang istilahnya adalah banyak gambar-gambar ya, gambar merah, putih. Itu biasanya ada namanya fruit mesin atau pachinko istilahnya. Oke. Ya. Nah, itu adalah kombinasi gambar-gambar yang mana gambarnya kebanyakan itu ada 10 kombinasi. 10 icon ya, 10 icon Iya. atau 10 gambar. Kalau kita memang berlakukan adil, ya berarti kita kasih peluang untuk 10 komponen tadi, ya berarti 1 per 1 banding 10. Ya, 1/10. Ya, jadi nilai, teori probabilitas adalah kemungkinan yang terjadi dibanding segala kemungkinan keseluruhannya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ingin mendapatkan jackpot atau scatter istilahnya kalau di permainan judi online itu, berarti kan harusnya kalau memang ingin adil berarti 1/10 atau 1 0, sekian persen lah ya. ya. Tapi 0,1%. kenyataannya Karena bandar ingin untung, jadi agar permainan ini susah untuk dimainkan, berarti kita kasihkan icon tadi dengan nilai yang lebih besar lagi, sehingga kemungkinan jackpot ini muncul akan semakin kecil Bang. Kayak Oke. gitu. Jadi poinnya sebenarnya kemungkinan kita menang itu kecil sekali. Kecil sekali. Oke. Nah, itu kan kalau untuk dalam ranah matematikanya. Tetapi kalau dalam ranah ilmu komputernya, itu ada yang namanya algoritma, Bang. Oke, jelasin secara sederhana sekali algoritma ini apa? Nah, algoritma yang digunakan dalam mesin apa ya, judi online ini,
Yang paling umum sekali digunakan namanya random number generator atau RNG, Bang. Jadi awal mulanya sebelum dimulai itu sebelum pengguna menekan tombol spin, ada istilah spin tuh untuk memulainya. Jadi setelah menekan tombol spin itu ada yang namanya seed. Seed itu adalah nilai awal. Ya, nilai berarti awal. Mas Eka udah pernah main judi nih ya? Loh, saya kan meneliti. Maniaknya, Bang. Ayo kita meneliti juga habis ini. Ya kita habis ini meneliti ya, Bang. Iya. Meneliti. Iya. Ada yang namanya seed, Bang. Seed ini tergantung dari nilainya. Bisa dari waktu, yang paling umum sih waktu. Dari goncangan sih sebenarnya juga bisa. Getaran dari sensor-sensor yang lain juga bisa yang menunjukkan seed ini. Nantinya seed ini ketika diproses ke dalam random number generator ini tentunya akan menghasilkan nilai acak yang adil sih, harusnya adil. Harusnya. Oke. Ya. Karena di luar negeri sana perjudian online ini memang regulasinya juga dianggap legal kalau di luar negeri, Bang. Tapi ada instansi yang melakukan kayak kalibrasinya atau apa gitu ya? Adalah itu, Bang. Oke, tapi ini kita bicara judi online kayaknya nggak ada itu ya. Ya, anggap aja judi online yang kita kenal sekarang ini ya. Oke, itu sebenarnya tidak ada yang ngawasin apakah mereka ini adil atau tidak adil gitu ya. Sebenarnya bisa dirasa kalau misalkan pengguna merasa kok ini permainan ini serasa saya yang dirugikan. Nah, dia ngadu kemana kalau di Indonesia ini? Customer service. Saya dirugikan ya. Kan ada adminnya ya. Adminnya biasanya kalau yang judi online ini itu ada customer service, ada, Bang. Ada. Dan kita dibalas secara cepat loh, Bang. Gitu ya. Dibalas cepat sekali. Cepat sekali. Tapi responnya cepat. Kalau kayak aku ngadu gini, aku kalah udah 2 bulan aku kalah terus. Ya jangan ngadu dong, itu kan resiko permainan. Iya, paling dia bilang ya berdoa, beramallah lebih banyak. Ya artinya ya udahlah, kita tahu bahwa nggak ada jalan keluar itu ya. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari ya, di luar sana itu kan banyak live streaming di YouTube tuh, ya banyak yang live streaming sedang main judi online. Tapi di Indonesia ya jelas tidak diperbolehkan gitu, ya. Oke. Makanya servernya ada di luar negeri sana. Termasuk Vietnam yang paling kita kenal sekarang ini ya. Kamboja ya. Iya. Itu bagaimana sih mereka beroperasi dari sana? Tapi pasarnya adalah Indonesia dan negara-negara lain lah ya. Tapi pasar terbesar ini kelihatan Indonesia kalau di ASEAN lah. Ya karena di sana regulasinya jelas longgar, kemudian aspek teknologinya juga mumpuni, kemudian biayanya juga rendah, sehingga negara-negara di Mekong Raya itu merupakan negara yang bagus untuk menaruh servernya kita di sana. Seperti itu sih. Oke. Relatif abu-abu di sana ya. Ya, betul. Walaupun di sini hitam putih, tapi tetap aja pelaksananya abu-abu juga, pemainnya juga ya kita tahu lah ya. Oke. Kalau misalkan tadi diterangkan soal algoritmanya bahwa kemungkinan menangnya kecil. Kemungkinan menangnya kecil. Tapi kan kita suka lihat itu bahwa ada orang yang depositnya kecil, kemudian menang, sehingga dia nambahin depositnya. Supaya makin banyak menangnya. Tapi ternyata kalah setelah itu. Nah itu apakah memang ngasih gimmick supaya pemain itu makin kecanduan itu diberi kesempatan menang, atau emang itu memang alamiah saja, atau emang sudah diatur tuh di algoritmanya judi online? Sebenarnya dalam permainan judi online itu ada istilah spin ya. Sekali spin, ada yang sampai bisa biar lebih mudah ada 10 kali spin sampai 100 kali spin. Sebenarnya setiap kali putaran itu sifatnya adalah independen atau tidak mempengaruhi peruntungan selanjutnya. Sebenarnya seperti itu. Tidak bisa direkayasa. Jadi maksudnya nggak ada polanya? Permainan pola maksudnya. Oke. Itu sih gimmick aja sih, supaya permainan ini kemudian marak digunakan oleh masyarakat. Iya, kan ilustrasinya kalau kita di investasi pasar modal. Investasi bodong juga kan, misalnya. Oke. Pasar modal itu ada model yang bisa kita lihat bahwa ini bisa jadi pola loh. Misalkan dia udah turun sekian kali, dia akan naik. Ya. Misalkan. Ini nggak berlaku ya kalau di judi online. Nggak berlaku. Nggak ada pola-pola yang bisa kita pelajari. Tidak, karena sifatnya adalah memang random. Jadi itu adalah gimmick aja supaya
apa ya, supaya kita, karena orang kecanduan gimana sih Bang? Ya, yang akan memainkan itu terus kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari cerita-cerita korban, itu kan hampir semua bercerita, awalnya mereka itu menang. Baru kemudian kalah. Nanti ada waktu menang lagi, itu godaan untuk ikut lagi. Jadi itu kan kesannya kan direkayasa, diatur itu. Nah, sebenarnya di belakang layar, meskipun misalkan Bang Andi nih main taruhan, misalkan 100 Jangan saya ribu. contohnya Pak Riwin aja ya. Pak Riwin ya. Jangan. Si A, si B. Kalau contoh yang jelek-jelek jangan saya ya. Oke. Iya. Cocok ini sih pakai. Ya, saya ada. Iya. Jajab kan cuma main doang, Bang. Iya. Misalkan main, saya pasang taruhan misalkan 100 ribu nih. Ya 100 ribu, kemudian tiba-tiba dapat 1 juta. Di belakang layar sebenarnya ada beberapa orang yang pada saat itu mengalami kekalahan atau kerugian, ya seperti itu. Jadi sebenarnya waktu kita menang, dosanya itu ada di kita itu ya, karena mengambil hak orang lain lah, atau uang orang ya, karena dari uang kemenangan ini adalah uang-uang dari orang yang kalah. Ya, secara tidak langsung. Kalau di agama ini diatur di mana nih? Ya, kalau di agama itu ada satu surat, Quran surat Al-Maidah ayat 90, Bang. Isinya apa itu? Isinya menyampaikan bahwa kepada orang-orang yang beriman agar menghindari yang namanya perjudian, kemudian minum-minuman keras, kemudian hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung sih. Karena di agama juga di agama Islam juga menyarankan agar kita itu bekerja secara dengan halal gitulah, Bang. Iya, ini ngadepnya ke kamera karena mungkin ada orang-orang yang nggak peduli dengan apa cerita algoritma apa segala macam. Buat mereka mungkin agama adalah pendekatan yang pas gitu ya. Nah, kalau dari Mas Eka, apa yang menjadi catatan berkaitan dengan judi online? Teman-teman itu pengguna harusnya tahu ya, ada beberapa aspek. Jangan sampai terjerumus di dalam judi online sih dari awal gitu ya. Tapi buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke dalam judi online ini, kita kalau bisa memang harus dihentikan mulai dari sekarang. Ya. Nah, tapi tunggu dulu ya, saya kasih catatan. Ini kan judi ini kalau dari korban-korban ada keinginan berhenti, tapi godaannya juga besar ya, karena ada kenikmatan ya, kesenangan ketika menang. Ada hormon apa? Hormon endorfin. namanya dopamin. Dopamin ini yang membuat kita itu merasa ingin mengulang sesuatu yang menyenangkan hati kita kan. Nah, sampai di situ kan godaan untuk atau upaya untuk berhenti kan nggak mudah. Kalau dari pemahaman Anda sendiri, apa yang perlu kita lakukan untuk berani melawan hormon tadi ya, atau keinginan untuk ikut atau lanjut dengan judi online ini? Sebenarnya kondisi lingkungan sebenarnya juga mempengaruhi pengguna atau pelaku judi online, pengguna judi online untuk bisa berhenti sih sebenarnya. Karena dengan kita bermain judi online ini tentunya ketika ke belakang itu nanti juga akan merusak rumah tangga juga bisa sih. Kan sudah banyak ya berita-berita yang menyebabkan judi online ini menyebabkan ada yang gantung diri, kemudian gantung diri di saat istrinya sedang melahirkan tuh, mengerikan sekali ya. Sebenarnya banyak aspek-aspek dari psikologis, mulai dari dopamin tadi yang seperti yang Bang Andi jelaskan ya. Ada juga namanya sunk cost fallacy, Bang. Apa itu? Sunk cost fallacy itu adalah efek kita main dengan jumlah yang besar, misalkan 500.000 lah ya. Tapi kita gagal terus. Tapi karena kita merasa kita akan ada keberuntungan selanjutnya, ya kita akan mengejar itu. Itu namanya sunk cost fallacy. Iya. Walaupun 5.000 tapi kali sekian banyak. Pokoknya aku harus mendapatkan uangku bisa kembali, caranya gimana? Titik itulah. Tapi tadi lupa saya sampaikan ada dua istilah yang penting dalam judi online ini, yaitu household sama RTP ini, Bang. Yang membuat kenapa kok bandar bisa dapat uangnya dari mana? Dari mana itu? Ya, ada namanya. Siapa tahu kita bisa jadi bandar. Iya. Janganlah, Bang. Jangan. Iya. Bandar kopi ini aja. Ini hanya menunjukkan betapa kita dibodohin oleh bandar gitu kan. Oke, bandar dapat apa ini?
Sebenarnya bandar itu ada istilah namanya adalah household sama RTP ya. Oke. RTP household dulu aja. Household itu adalah persentase kemungkinan bandar mendapatkan keuntungan dari permainan judi online secara jangka panjang. Oke, dia dapat dari mana itu? Nah, dapatnya dari pengguna itu kan biasanya kan melakukan taruhan ya. Iya. Taruhan katakanlah dengan kapasitas dalam waktu jangka panjang ada $100. $100 dilakukan untuk melakukan pasang taruhan yang mana berarti misalkan nilai host edge-nya atau keuntungan bandar adalah 3%. 3%. Ya, Jadi berarti ketika kita menang itu dipotong 3%. dalam waktu jangka panjang. Oh, oke. Ya, nanti dia tentunya dapat 3%-nya. Berarti berapa tuh? Oke. Dari total apa yang kita mainkan atau 3%. uang yang kita mainkan di situ Ya, ya. dalam waktu jangka panjang. Makanya judi online ini mengajak sebanyak mungkin masyarakat di luar sana untuk Jadi masuk. main di volume ya. Ya, mainnya di Semakin volume. Banyak orang walaupun persentasenya kecil-kecil yang akumulasinya 3%, itu besar sekali nilai Ya. yang didapat oleh bandar. Sedangkan RTP tadi atau return to player tadi hanya bukan kita ngeluarin $100, kembalinya nggak $100 loh Bang. Oke. Ya, tapi di bawahnya. Ya, paling gede ya rata-rata adalah 97%. Jadi sebenarnya apapun cerita Iya. bandar diuntungkan ya. Iya. Kita dirugikan. Ya. Nah misalkan saya ini jago IT nih misal gitu ya, jago IT. Bisa nggak kita Hack. ngehack? Wah, ini tadi Iya saya kan? pikir cuma mau jadi bandar. Makanya Ini kan? sudah mulai Iya, terinspirasi. Kita kemana-mana nih. Jargon pertanyaannya gitu ya. kan. Ya, terus? Kan kalau misalkan judi offline itu kan uangnya fisik tuh ya, Fisik. uangnya fisik, pakai alat-alat lah, ada koin dan sebagainya ya. Kalau judi online kan nggak ada alat sama sekali nih, jadi digital semua kan. Nah kan sementara orang ini mungkin bertanya-tanya nih, oke lah saya tahu algoritmanya tidak menguntungkan buat saya gitu. Saya bisa ngelawannya nggak? Artinya atau mungkin saya bisa dengan kemampuan tertentu, ada nggak pernah ada cerita tembus itu algoritmanya sehingga pemain judi itu malah bisa kayak mendadak gitu misalkan dari situ, atau itu memang sudah mustahil dilakukan ya? Sebenarnya untuk kecurangan bandar ini ketika bandar melakukan kecurangan atau mungkin perubahan algoritma sebenarnya itu akan merugikan bandar ketika ada pemain yang tahu pola dalam permainan tersebut. Nah, makanya itu mending ya udah dilemparkan ke algoritmanya aja biar bermain secara acak, secara random seperti itu. Oh, berarti algoritmanya sekarang sudah pakai apa? AI? Udah sampai ke sana atau Bisa belum? seperti itu Bisa untuk, seperti itu. terutama untuk judi-judi online yang tidak ada lisensinya. Oh, Yang lagi ramak itu yang lagi ramai itu kemungkinan besar sih Tidak ada lisensi. tidak ada. Tidak Jadi ada ada lisensi, judi online yang ada lisensi. Ada lisensi. ada di Itu yang diperiksa, ada otoritasnya ya yang menjaga itu ya. itu kalau dilegalkan oleh negara tertentu ya. Iya. betul. Tapi di kita kan secara nggak umum ada. kan banyak negara melarang. Nah, gitu justru ya. kalau di negara yang melegalkan, ini bukan berarti kita minta negara untuk melegalkan judi ya, bukan itu. Justru kalau kita ngelihat tadi dibilang bahwa ada sertifikasi dan sebagainya ya buat aplikasi-aplikasi yang dilegalkan itu. Justru kalau dia tidak ada yang dalam tanda kutip memberikan sertifikasi itu kan lebih berbahaya banget kan ya. lagi, iya. Karena tidak terkontrol bisa dibilang kan ya. Berarti bandar itu tadi kan dibilang bisa melepasnya sesuai dengan algoritma. Tapi bandar kan bisa juga melakukan intervensi pada saat-saat tertentu untuk mengubah algoritma itu kan, supaya meningkatkan Iya, keuntungannya bisa. buat dia gitu. Meningkatkannya, iya bisa. Dan pemainnya nggak tahu kan itu sebenarnya. Tidak kan? tahu. Dan mungkin selalu begitu ya, diacak supaya tidak ada hacker yang tahu tanda kutip Ya, ya. tadi jadi selain dari algoritma, kita bisa lihat dari pola perilaku dari penggunanya juga, Bang. Ya, jadi jadi kan apa sih fungsinya admin coba? Ya kan? Fungsi admin di sini dia akan mengecek perilaku yang dilakukan oleh pemain tersebut. Membaca data Membaca lah. data. Iya. Nah, dan di dalam judi online ini tentunya kan ada tahap-tahapannya ya. Tadi ya ada depo ya, deposit, spin, kemudian ada WD atau withdraw. Jadi ketika WD ini, jadi ketika ada indikasi kecurangan oleh pemain dengan menggunakan mungkin Kalau di game di cheat gitu ya. cheat atau apa gitu kan tentunya akan terindikasi. Nantinya biasanya si admin ini akan melakukan penalti kepada akun tersebut.
bisa. Oke, di blok. Baik. Nah, Mas Eka kan seakan-akan mengesankan bahwa ini permainan yang fair ya. Artinya algoritmanya yang bekerja sedemikian rupa. Tidak ada intervensi teknologi yang merekayasa supaya dimenangkan dulu, terus nanti kalah, dimenangkan dulu. Jadi ini bekerja, algoritmanya yang bekerja ya. Kalau polanya, katakanlah tadi kan bisa dibaca nih, di wilayah Indonesia itu pemainnya tuh modelnya seperti ini, rata-rata seperti itu. Itu hanya dia baca datanya, tapi tidak bisa merekayasa. Kalau untuk judi online yang sikap platform judi online yang yang pengen adil, ya harusnya seperti itu. Tetapi mungkin di belakang sana karena tidak ada tadi sertifikasinya tadi, ya itu yang memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi sih, Bang. Jadi peluang justru yang nakal-nakal ini yang tidak ada sertifikasinya, yang sembunyi-sembunyi ilegal, itulah yang sebenarnya lebih banyak marak digunakan oleh masyarakat ya. Dan kemudian sama dengan pinjol ya. Pinjol-pinjol ini kan membuka peluang juga bagi orang-orang yang putus asa tadi. Betul. Dengan kemampuan dia menyerahkan agunan ya. Itu membuat lingkaran nggak boleh setan tadi. Karena itu terus cost fallacy tadi sih, karena pengen menang, terus kita udah depo banyak kok nggak menang-menang nih, padahal saya sudah mendapatkan pola yang cocok nih, harusnya saya menang gitu. Iya, tapi ternyata faktanya berbeda. Jadi baik, kita udah tahu lah ya cerita korban-korban dari judi online ini ya, atau pinjol. Kita udah mau dibilang frustrasi ya, ada yang frustrasi juga melihat bahwa kok nggak ada perbaikan. Nah, tapi dari OJK sendiri bagaimana? Kan masuk dalam Satgas. Mungkin bisa kasih catatan buat teman-teman ini. Tunggu dulu, kalau secara hukum ini kalau ketahuan ada yang main judi online ini ditangkap atau tidak ya? Ditangkap, kan dilarang di Indonesia kan. Tapi kan banyak sekali orang sudah mengaku bahwa dia ini saya judi online, malah kita kasihan. Malah ada yang mau kasih bantuan. Jadi gimana nih cara kita berpikir? Tapi sebagai bagian dari Satgas sebenarnya tugas dan fungsi OJK bisa cerita sedikit, dan mungkin dari OJK ada sedikit tips lah bagaimana menghindari kemungkinan kita terjebak di dalam judi online. Iya, kalau pertama kita preventifnya nggak akan pernah berhenti melakukan literasi. Sekarang pun kita sudah menyampaikan ke seluruh kantor nih yang ada di OJK untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan kampanye secara masif terkait dengan bahayanya judi online. Karena judi online ini benar-benar membuat bahwa ekonomi masyarakat itu yang kita harapkan bisa meningkat malah semakin turun. Padahal masyarakat ini kita butuhkan supaya dia bisa naik ekonominya, konsumsinya bisa meningkat, produksi inflasi juga bisa terkendali dan sebagainya. Ini malah merusak skenario perbaikan ekonomi kita pasca COVID ini, Bang. Kan kita kepengen COVID itu semakin membuat ekonomi semakin baik. Tapi gara-gara ada judi online ini, bahkan juga bisa jadi berpengaruh pada kemampuan debitur kita untuk membayar angsuran. Nah, makanya sekarang ada tren juga kenaikan dari kredit-kredit yang bermasalah. Karena memang kemampuan ekonomi dari debiturnya yang semakin lama semakin menurun. Nah, kita bertanggung jawab lah untuk bersama-sama memberikan edukasi, mulai dari bagaimana perilaku kita terhadap keuangan, dan yang paling sederhana sebenarnya, Bang, karena ini judinya sifatnya online yang kita melawan sebuah sistem komputer gitu. Untuk ngelawan manual aja, ngelawan manusia, antar manusia, kita sih belum tentu menang. Apalagi ngelawan mesin, ngelawan robot gitu istilahnya, teknologi. Jadi nggak akan mungkin bisa menang. Jadi memang kalau ada yang bilang itu kemenangan pemain judi terbesar itu katanya apa? Adalah berhenti main judi. Setuju ya. Nah, ini harusnya dimulai dari sekolah-sekolah juga ya. Anak-anak diberikan literasi keuangan ya, literasi masyarakat tadi, bahwa ya kalau pendekatan agama boleh juga, tapi pendekatan ekonomi tadi menjelaskan bahwa kalian pasti rugi ya. Terus kemudian bagi orang tua ya memulai memperlakukan atau menyadari bahwa pentingnya mengajarkan anak-anak tentang pengelolaan keuangan, itu juga menjadi bagian.
Dan yang memang kita takutkan sebenarnya kalau kita bicara beberapa krisis ya di dunia maupun di Indonesia tadi, krisis ekonomi, krisis finansial lah, itu kan menggoncang negara ya. Nah ini kan ada kekhawatiran walaupun belum terlalu besar bahwa pinjol ini tadi dengan segala macam yang diceritakan Pak Riwin tadi itu akan juga mempengaruhi situasi dan kondisi di masyarakat kita. Jadi bisa terjadi kerusuhan ini karena tadi ya banyak orang tidak mampu kemudian membayar utang-utangnya ya, kemudian tadi nggak produktif ya, kemiskinan tuh makin kan kita selalu pegang angka 26 juta orang Indonesia atau masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ya. Kita berharap tentunya dengan ekonomi yang membaik apa semua kemiskinan itu juga menjadi semakin menurun. Tapi dengan pinjol jangan-jangan sekarang judi bukan 20 dengan judi online jangan-jangan ini naik lagi nih ya masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi banyak hal yang buruk akan terjadi kalau masalah ini tidak diselesaikan. Baik, terima kasih Mas Eka. Baik. Sampai jumpa di games yang lain. Mungkin beneran dikasih yang merah warnanya ya. Ini sudah boleh diambil dari bawah nggak ya? Nah, sekarang boleh Bang. Akhirnya saya dapat juga. Jadi emang itu 2 level. Yang bawah itu emang bandar. Oh bandar. Nggak jadi kalau gitu. Oke, terima kasih ya untuk pencerahannya. Dan tiada pesta yang tidak berakhir. Kita harus akhiri acara bincang-bincang di episode kali ini ya. Semoga ada manfaatnya bagi siapapun yang menonton acara Ngopi Ngapak. Mas Riwin, Mas Andi, Ngopi Ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Wih.